Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, yaitu tentang bagaimana mekanisme rekrutmen seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk guru tahun 2023. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah suatu hal yang mesti kita ketahui, karena kesimpulan atau keputusan dari seleksi P3K Guru 2023 adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang akan melamar menjadi ASN P3K 2023. Nah, di sini dicatat bahwa mekanisme seleksi P3K Guru 2023 khusus untuk prioritas 1 atau P1 tanpa penempatan bisa bergembira karena tinggal menunggu keputusan dalam hal penerbitan NIP, kemudian SK dan penempatan. Ingat Bapak Ibu, ini adalah khusus untuk P1 selain daripada P2, P3, dan P4 dalam hal ini adalah pelamar umum. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Simak informasi sampai selesai, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu guru setanah air, demikian dengan Bapak Ibu honorer yang lain, bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan total kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 601.286 orang. 601.286 orang ini masih untuk guru. Selain daripada itu juga, pemerintah berencana menyelesaikan 62.645 guru yang telah lulus passing grade atau telah lulus PG, yang telah memenuhi nilai ambang batas, atau para honorer ini yang telah nyatakan lulus passing grade dikatakan prioritas 1 atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan P3K 2022 tahun yang lalu. Nah, sementara di tahun ini juga, di tahun 2023 ini, status guru honorer yang telah lulus passing grade yang jumlahnya 62.645 guru juga belum ada penempatan. Namun dari sini ya telah ambil satu kesimpulan bahwa mungkin sudah ada penempatan sebagian, tetapi untuk 3.043 orang guru yang status P1 itu akan dituntaskan pada tahun 2023 tahun ini. Kemudian, kebutuhan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Ini terang Dirjen Nunuk dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pendidikan atau Fortadik di Jakarta pada hari Selasa 21 Maret pada malam hari. Jadi, pertemuannya pada saat itu dilaksanakan pada malam hari, tepatnya pada hari Selasa 21 Maret, beberapa hari yang lalu. Beliau mengungkapkan bahwa seleksi P3K guru ini akan dilaksanakan secepatnya. Mengingat proses pemberkasan NIP P3K guru 2022 akan dimulai April sampai dengan Mei 2023. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan ini, jadwal pergeseran dari penerbitan NIP dan penyerahan SK untuk P3K Tenaga Kesehatan dan Guru, melalui channel ini juga sudah kita share beberapa hari yang lalu, informasi tentang pergeseran waktu penerbitan NIP dan SK bagi honorer P3K dan P3K Guru dan Tenaga Kesehatan, di mana untuk P3K Tenaga Kesehatan, rencana sesuai dengan jadwal adalah tanggal 5 Maret beberapa hari yang lalu, namun digeser atau diperpanjang hingga 30 Maret tahun 2023, beberapa hari lagi ke depan. Kemudian untuk
NIP dan P3K Guru 2022 ini akan diproses dari April dan akan berakhir pada 30 April 2023 bulan depan. Dengan akan selesainya proses rekrutmen P3K 2022, maka pengadaan baru bisa dimulai, sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan pemerintah dalam hal menuntaskan honorer yang sudah kian lolos dengan yang baru diseleksi. Kemudian, Direktur Jenderal Nunuk atau Dirjen Nunuk mengungkapkan pihaknya sempat ditanyakan mengenai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, tentunya sehubungan dengan pertanyaan ini, maka Profesor Nunuk atau Dirjen GTK Nunuk Suryani telah menyampaikan satu jawaban atas pertanyaan tersebut. Apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K Guru 2023 atau akan diganti dengan yang baru? Jika dibikin Permenpan RB baru, ujar Nunuk, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga memengaruhi jadwal rekrutmen. Maka ini bisa kita analisa bahwa apa yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani berarti tidak akan membuat Permenpan RB yang baru lagi, tetapi tetap berpatokan pada Permenpan RB yang sudah ada. Kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB baru lagi akan makan waktu panjang. Saya diinformasikan seleksinya akan dibuka pada bulan Oktober dan itu terlalu lama terangnya. Untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023, ini tambah Dirjen Nunuk. Maka Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tidak diubah. Kemungkinan Permenpan RB nomor 20 2022 itu tetap menjadi patokan dalam hal seleksi P3K 2023. Kemungkinan karena memang mekanismenya sama. Artinya seleksinya P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi 2022. Pertanyaan, bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023? Maka Dirjen Nunuk menyampaikan ada 3 cara mekanismenya atau ada 3 cara pelaksanaan seleksi P3K Guru 2023. Nah, apa saja 3 hal itu? Pertama, seleksi penempatan guru lulus passing grade atau P1. Penempatan guru yang telah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Berarti, selamat buat Bapak Ibu guru yang telah lulus passing grade dengan kode P1 karena memang ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah yang akan membutuhkan. Kemudian pesertanya adalah guru lulus passing grade pada seleksi P3K 2021, yaitu honorer kategori 2, kemudian guru non-ASN sekolah negeri, seterusnya lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG, dan guru swasta. Kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Jadi seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional pedagogik sosial dan kepribadian. Pesertanya adalah guru honorer kategori 2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Yang ketiga, seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Pesertanya juga adalah guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdata di data pokok pendidikan atau terdaftar di Dapodik, kemudian lulusan pendidikan profesi guru, juga ini telah terdaftar di database Kemdikbudristek, dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Untuk P1 tanpa dites lagi, sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu, itu informasi yang Bapak Ibu ya. Karena mereka kan tidak dites kompetensi teknis manajerial, mereka hanya diobservasi dan pemerintah daerah yang bikin rankingnya, ucapnya. Artinya, kemungkinan di sini adalah hak penuh kepada daerah dalam hal menentukan seleksi P2 dan P3 ini. Karena memang berdasarkan kebutuhan daerah, maka daerah akan meranking ya kebutuhan
ASN ya khusus untuk P3K. Dirjen Nunuk mengimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai 2023. Nah tentunya ingat satu hal, bahwa untuk P1 itu tidak bakal dites lagi, tetapi yang perlu adalah mungkin yang P4 atau seleksi umum, P2 dan P3 adalah hanya seleksi kesesuaian, yang mana di sini tegaskan bahwa hanya diobservasi dan Pemda akan membuat perankingan terhadap seleksi P2 dan P3. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.